Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sydney Kamalia Noviana nomor NPM 003, Dwi Eka Hidayati nomor NPM 009, Lia Nabila nomor NPM 022, dan Kusuma Dwi Wardani nomor NPM 026 akan memaparkan materi mengenai tahap penyelesaian audit. Penyelesaian audit. Tahap penyelesaian audit sangat mempengaruhi keberhasilan hasil audit. Berbagai prosedur yang diterapkan dalam tahap ini dapat menghasilkan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan audit. Pengaruh tersebut meliputi kesimpulan akhir atas saldo setiap rekening yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan dan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian prosedur yang diterapkan pada tahap penyelesaian audit mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Yang kedua, prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Dan yang terakhir, prosedur tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan atau melengkapi pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan beberapa prosedur audit untuk menghimpun tambahan bahan bukti audit. Ada 5 prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, melakukan penelaahan peristiwa kemudian, yang kedua, membaca notulen rapat, yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum klien, yang keempat, menghimpun surat representasi klien, dan yang kelima, melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Yang selanjutnya, melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event review. Laporan audit pada umumnya diterbitkan sehubungan dengan laporan keuangan historis yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Periode peristiwa kemudian adalah periode yang dihitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan atau tanggal laporan audit. Jadi, bukan sampai dengan tanggal dipublikasikannya atau diserahkannya laporan audit. Dalam periode tersebut, auditor disyaratkan untuk menemukan terjadinya peristiwa kemudian. Sedangkan terhadap peristiwa setelah tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan, auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian. Jenis peristiwa kemudian. Ada 2 jenis peristiwa kemudian, yaitu tipe peristiwa kemudian 1 dan tipe peristiwa kemudian 2. Tipe peristiwa kemudian 1 meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian tipe peristiwa kemudian 2 meliputi peristiwa-peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi kondisi tersebut ada sesuai tanggal neraca. Prosedur audit yang dapat dilakukan auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian antara lain: yang pertama, membaca dan menganalisis laporan keuangan interim terbaru setelah tanggal neraca serta membandingkannya dengan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajer atau eksekutif perusahaan mengenai apakah laporan keuangan interim telah disajikan dengan dasar yang sama dengan penyusunan laporan keuangan tahunan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada pejabat atau eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi. Yang keempat, membaca notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya. Yang kelima, mengajukan pertanyaan kepada konsultan hukum klien mengenai adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang keenam, mendapatkan surat representasi dari manajer yang berwenang mengenai peristiwa kemudian yang perlu penyesuaian dan pengungkapan yang tertanggal sama dengan tanggal laporan audit. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan tambahan.
Dan yang terakhir, melaksanakan beberapa prosedur yang dipertimbangkan perlu dan semestinya dilakukan. Laporan auditor. Selama pelaksanaan audit, berbagai pengujian audit telah dilaksanakan auditor. Pelaksanaan pengujian audit dapat dilaksanakan oleh beberapa auditor yang menangani beberapa area yang berbeda. Pada setiap selesai dilaksanakannya prosedur pengujian audit, staf yang melaksanakan prosedur tersebut diharapkan meringkas temuannya. Berbagai ringkasan temuan tersebut kemudian digabungkan dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Proses ini biasanya dilakukan oleh partner. Aktivitas ini bisa juga dilakukan oleh manajer atau manajer KAP dan ditelaah kembali oleh partner. Menyusun manajemen letter. Manajemen letter berisi rekomendasi-rekomendasi yang tidak disyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite audit. Rekomendasi tersebut biasanya berkaitan erat dengan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan klien. Oleh karena itu, manajemen letter menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Selanjutnya, manajemen letter dapat mencakup komentar atas. Yang pertama, komentar atas struktur pengendalian internal yang bukan termasuk reportable condition. Kemudian sumber daya manajemen seperti kas, persediaan, dan investasi, serta komentar atas masalah perpajakan. Penemuan fakta-fakta baru. Auditor sebenarnya tidak bertanggung jawab untuk menemukan fakta-fakta yang ada, tetapi tidak diketahui pada tanggal laporan audit. Bertanggung jawab di sini yaitu setelah pengauditan itu selesai. Meskipun demikian, auditor seharusnya memastikan keandalan informasi jika auditor menemukan fakta yang mempengaruhi laporan yang dikeluarkan. Langkah-langkah untuk mencegah pengandalan di masa datang atas laporan audit, yaitu yang pertama, memberitahu secara tertulis kepada klien bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu secara tertulis kepada badan yang berwenang seperti Bapepam bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi, serta memberitahu secara tertulis juga melalui badan yang berwenang, yaitu Bapepam, kepada setiap individu yang diketahui mengandalkan laporan keuangan bahwa laporan audit itu tidak dapat diandalkan lagi. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.